Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya ucapkan buat para muslimin wal muslimat yang ada di Provinsi Banten khususnya. Saya ucapkan salam hormat pertama kepada gubernur saya, yaitu Al-Haji Muhammad Wahidin ya. Assalamualaikum Bapak Gubernur. Ini Kang Fatur Rahman atau Fatur Rahman. Bapak mah pantasnya manggil saya Fatur Rahman. Tuntutan saya sebagai rakyat Banten, mewakili teman-teman saya pribadi. Saya tahu Bapak sering nonton video saya tahu. Walaupun saya tidak tahu, atau walaupun Bapak tidak tahu aslinya saya, pasti Bapak pernah nonton video saya. Dan banyak yang bilang Bapak sering nonton video saya. Sekarang saya minta tuntutan kepada Bapak Gubernur. Saya minta satu, Provinsi Banten semoga Allah sudah memberikan berhentilah yang namanya corona ini dibuang-buang. Segera pendidikan itu dilaksanakan kembali. Saya mohon. Itu satu. Apapun caranya, saya minta Bapak Wahidin cepat cepatkan pendidikan ini, cepat dibuka satu. Kedua, saya minta Bapak Gubernur juga membantu, baik kabupaten, baik kota. Kasihan karena kabupaten kota pada saat ini mungkin duitnya rada terpuruk ini, khususnya Kota Serang. Kota Serang ini duitnya udah ngeblank ini, kasihan. Tapi kan kalau gubernur wilayahnya terlalu luas, mungkin anggaran APBN-nya banyak ya, cuman wayahnya lah Bapak Gubernur itu ngebantu seperti wali kota mana yang kira-kira dananya kurang nih, rada disuntik sama gubernur ini. Gimana caranya supaya Kota Serang juga jalannya nggak bolong-bolong, rada dibantu. Oh iya, saya kemarin ketemuan itu ya anak buah Bapak Wakil Wali Kota Bapak Haji Badri itu, Pak Wahidin. Dia ngeluh, kasihan. Iya, kalau bisa nggak ada salahnya provinsi yang bantu kota ya, biar Kota Serang juga ya kasihan lah. Udah begitu saja. Saya nggak ngerti ngomongnya, nggak pakai nggak pakai bahasa yang erat, tapi karena saya yakin Bapak orang pintar, pahamlah dengan bahasa saya. Ya, ke Pak Wahidin. Yang ketiga, kalau bisa seluruh pengajar yang ada di Provinsi Banten ini, pengajar madrasah Pak Wahidin ya, Bapak Gubernur dikasih gaji lah, walaupun misalkan ya berapa saja. Karena banyak wilayah provinsi ini yang belum kekasih ini. Iya. Kalau Bapak nggak mau ngasih, Bapak ngebantu aja ke kota, ke kabupaten, Bapak yang ngasih. Artinya Bapak yang ngasih itu ya dari anggaran provinsi gitu kan. Gitu. Karena bapaknya Banten. Bapak Wahidin kan bapaknya orang Banten ya, Bapak Wahidin. Iya. Karena Bapak juga harus ingat, kenapa kami menjadikan Bapak seorang gubernur ya? Pengen tahu Bapak apa sejarahnya? Mau saya taruhan sama Bapak atau mau Bapak nyumpah saya, nggak apa-apa. Saya pendukung berat Bapak. Kalau saya tidak mencolok Bapak atau tidak mendukung Bapak, matikan saya hari ini atau besok. Sumpah demi Allah Bapak Wahidin. Termasuk keluarga saya ditanya dan bertanya kepada saya. Saya ditanya dulu. Kata ibu saya aja dulu. Pas pencolokan gubernur, ibu saya bertanya, "Man, gubernur siapa yang dicolok ini?" "Udah Pak Wahidin aja." Nah, nanti dulu saya jawab dulu. Terus adik saya, ya Pak Wahidin, termasuk saudara saya. Kalau ada yang nyolok, apa yang mau mendukung yang lain? Saya bilang, ngapain gak mau mendukung yang lain? Udah dukung Pak Wahidin aja, saya bilang kan. Nah, berarti saya mendukungnya berat sama Bapak. Nggak percaya? Yo, sumpahnya apa sama saya? Demi Allah, demi Rasulullah. Satu, kenapa saya nyolok Bapak? Artinya mendukung Bapak.
saya lihat dan baca dari sejarah tentang kepribadian Bapak. Bapak adalah asli putra daerah Banten. Udah pasti kalau putra daerah Banten ngebela orang Banten satu. Ya. Kedua, kenapa saya memilih Bapak? Karena tak lihat Bapak banyak sekali pengalaman-pengalaman menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau sudah banyak pengalamannya, pasti Bapak orang-orang yang punya pola pikir yang canggih. Itu acuannya, dan banyak pertimbangan-pertimbangan saya. Kenapa saya harus milih Bapak Wahidin itu? Nah, sekarang saya sebagai rakyat Banten yang insya Allah tidak pernah saya melanggar hukum tentang di Banten ini. Paling saya protes juga karena saya enak. Ya, enaknya itu kalau ngelihat pejabat itu yang kurang open sama rakyat. Ya. Saya ucapkan juga terima kasih atas apa yang Bapak Wahidin ibarat kata lakukan untuk contohnya program pembenahan Kesultanan Banten. Saya ucapkan terima kasih. Walaupun ada satu dua yang kadang-kadang saya sebagai keluarga besar Banten tidak setuju, tapi saya ucapkan tetap terima kasih. Karena Bapak telah mengupayakan bagaimana caranya Banten menjadi ibarat kata bekas kerajaan yang indah. Itu sudah nampak rada terlihat walaupun belum maksimal. Gitu. Maka dari itu saya mohon Bapak Gubernur yang terhormat dan yang saya sangat hormati, jadikanlah Banten ini menjadi provinsi yang bisa dicontoh di provinsi-provinsi lain. Terus saya mohon juga kepada Bapak Gubernur yang terakhir. Saya minta tolong kepada Bapak Gubernur karena orang yang paling berkuasa di provinsi ini, mohon dan saya sangat memohon apabila ada yang masuk kerja nih, Bapak Gubernur, saya laporan nih. Ini banyak yang suruh bayar, kerjanya cuman kerja pabrik, katanya bayarnya sampai 15 juta, 20 juta, cuman kerja di pabrik Nikomas atau di pabrik Pongwan. Lah mungkin Bapak pernah miskin juga kan kayak saya. Apa Bapak nggak pernah miskin sama seperti saya? Bagaimana sih kalau orang miskin suruh kerja suruh bayar sebegitu? Pastinya kan sedih Pak. Karena nggak kerja pengen kerja, tapi mau kerja suruh bayar sebegitu. Saya minta tolong Bapak teliti, dan saya minta tolong juga Bapak bikin peraturan atau perundang-undangan yang jelas. Apabila ada yang sebegitu, Bapak tangkap tangan dan dihukum sama Bapak. Saya akan dukung dan saya setuju. Begitu. Dah begitu saja, mungkin Bapak lebih ibarat kata lebih pintar lah ya untuk mengolah bahasa saya atau memberikan apa yang saya tuangkan kepada Bapak ini. Mungkin Bapak lebih pintar. Maka dari itu bantulah kota Serang, bantulah kota Cilegon, bantulah kota-kota yang ada di Provinsi Banten ini. Begitu saja Bapak Wahidin, sehat selalu Bapak Wahidin. Saya doakan Bapak tawil umurana, panjang umur, wa amalan solihah, dan mempunyai amal yang soleh dan manfaat hidupnya untuk pribadi Bapak, keluarga Bapak, masyarakat Banten, dan berkiprah terus di Indonesia ini. Semoga Bapak menjadi manusia yang manfaat, yang diridhoi Allah. Minal aidin wal faidin, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.